Biasa. Ini Bapak tuh biasa pemahamannya ada teliti ya, bagus. Jadi Pak pemahamannya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa wazan ini Pak. Jika wazan ini ketika pada fi'il madi, fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Iya, Pak ya. Nah, tengok huruf yang kedua yang ternyata Pak barisnya kasrah. Kalau dia fathah, fa'ala dia, nazara dia. Kalau dia barisnya dhamma Pak, nazara dia. Nah, itu Pak. Ya. Kemarin Pak, kalau Bapak nonton video kemarin, pasti ingat oleh Bapak tuh. Ada video saya kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Ketua ya. Nah itu. Baik, untuk Pak Ketua, Pak Haji kita nilai 100 buntas. Luar biasa. Pak ya. Jadi yang kedua boleh Bapak baca surah yang ayat kedua untuk Qur'an. Ke-7 ayat ke-7. Ke-7 boleh. Ke-7 maksudnya. PR-nya yang kedua. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Masya Allah, luar biasa ya. Baik Pak, cari satu saja Pak. Fi'il madhinya Pak. Nah tadi Pak. Fi'il madhi pertama. Bagus. Tandanya apa Pak? Awalnya fathah. Diakhiri dengan hurufnya berbaris fathah Pak ya. Bagus, luar biasa. Kira ada lagi nggak fi'ilnya Pak selain khotama Pak? Iya, ada nggak lagi yang lain Pak? Kira menurut Bapak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tidak ada Pak ya? Bagus, luar biasa Pak. Jadi Pak, untuk koreksi dari Bapak nilainya bagus, 100. Nah, luar biasa Pak ya. Jadi Pak, tadi kita ambil Pak fi'il madhi Pak, ya kan? Maka hurufnya minimal 3 huruf Pak. Jadi tama. Iya Pak ya, betul kan? Kemudian Pak, barisnya terakhir fathah Pak Ibu. Kemudian nanti ada qad, ini ada qad Bapak Ibu ya. Ini dulu. Berarti ini adalah fi'il madhi Pak. Tandanya fathah di akhir kalimat. Berarti ini Pak, isim domirnya huwa Pak. Jadi dia laki-laki Pak. Telah. Nah, dia laki-laki telah menutup atau mengunci Pak. Ini artinya. Ini Pak ya. Hanya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kuat. Gimana, Kuat Pak? itu artinya adalah. Huwa artinya dia Pak. Ya. Dia. Kalau dalam kalimat adalah Pak. Contoh umpamanya al-umrah hiya, al-hajj huwa, definisi Pak ya. Tapi kalau dia tasrif maka kata ganti dia Pak. Berarti huwa artinya dia laki-laki dia. Kalau dia dalam sebuah kalimat Pak, memang artinya adalah. Nah, ini Pak ya. Bapak kalau menengok tasrif definisi Pak ya, ta'rif maksudnya, ta'rif tentang masalah as-salatu hiya umpamanya. As-sadaqatu hiya umpamanya Pak. Nah, itu adalah artinya Pak. Jadi huwa dan hiya Pak biasanya dalam definisi kalimat Pak, maka artinya adalah. Kalau dibentuk seperti ini Pak, ini pola tasrif, berarti dia ada sebagai kata ganti dia Pak. Maka huwa artinya dia laki-laki, hiya adalah dia perempuan. Ini Pak ya, ini tasrifnya, pola kata ganti orang atau bendanya Bapak Ibu. Itu biasanya. Bagus Pak tanya Bapak. Karena kalau Bapak sering baca kitab Pak, itu ditemu Pak ya, ditemukan ta'rif definisi biasanya. Ad-du'a'u huwa. Ini Pak ya, ad-du'a'u huwa ibadah. Iya Pak, itu hadis kan? Doa adalah ibadah. Nah, itu Pak, adalah artinya. Kalau bawa ke bentuk isim dhamir, maka artinya dia laki-laki. Nah, pertanyaan Bapak bagus, luar biasa. Ini Bapak Ibu ya, itu Bapak 100 ya nilainya, alhamdulillah. Baik. Nah, untuk Pak Haji, silakan Pak Haji baca ayat berikutnya yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, subhanallah. Bagus. Sebutkan oleh Bapak satu kalimat fi'il mudhari dan fi'il madhi Pak. Fi'il mudhari dulu Bapak.
sesuai dengan ciri khasnya Pak. Ya Pak ya, di situ. Ada salah satunya alif nun yata di awal kalimat. Kemudian doma di akhir kalimat. Yaqulu. Bagus, luar biasa. Iba ya, bagus. Tandanya kan ya Pak ya, betul Pak? Dan doma di akhir kalimat. Kalau Bapak kembali ke asalnya Pak, ini Pak. Kita berikan contoh Pak ya, Bapak Ibu. Nih, yaqulu. Nah, kita buat rumus Bapak Ibu ya. Yaqulu. Ini Pak. Jadi ya kan ada ya Pak ya, ya. Kemudian doma di akhir kalimat ketika dia tunggal atau mufrad Pak, ya kan? Kemudian ini kalau berubah ke bentuk fi'il madhi Pak, maka waw sukun diganti dengan alif. Qala. Rumusnya Pak. Atau nanti Pak, apabila nanti fi'il madhinya huruf yang keduanya alif Pak, berubah ke bentuk fi'il mudhari, mesti dia berubah ke waw sukun Pak. Nah, contoh soma yasumu Pak, kana yakunu Pak. Ya Pak ya, dirumus Pak. Apabila nanti fi'il madinya huruf keduanya adalah alif Pak, maka nanti berubah ke bentuk fi'il mudhari'nya, alif diganti waw sukun. Contoh Pak ya, contoh nih kana menjadi yakunu. Nah, dirumus Pak, itu rumus ini. Apabila huruf kedua fi'il madinya alif, maka berubah ke tasrif fi'il mudhari'nya Bapak Ibu, alif menjadi waw sukun. Nah, itu kan. Koma yakumu Pak, kana yakunu Bapak Ibu, kemudian qala yakunu. Nah, bagus Bapak ya. Apabila fi'il ini fi'il mudhari' namanya. Tandanya ya di awal kalimat dan dhamma di akhir kalimat. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Fi'il madhi lagi Pak, satu Pak. Fi'il madhi yang amanah. Bagus. Ini tasrifnya Pak, kemarin fi'il madhi. Ini Bapak Ibu ya. Kita buat di sini karena apa? Tidak paham Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Nanti boleh ditelaah di rumah Pak, insyaallah ya. Nah, ini amanah. Amanah. Ya Bapak Ibu ya, amanah. Jangan salah Bapak Ibu ya, ini alif nih, amanah. Nah, ini Bapak Ibu berarti fa'ala, amanah. Berarti wazannya Pak, fa'ala wazannya. Kenapa Ustaz? Karena dia fathah semuanya. Maka bergantung acuannya pada huruf yang keduanya, ain fi'il Pak namanya. Amanah. Berarti amanah. Pertanyaannya Bapak Ibu, pada isim domir yang mana keamanah itu? Ya Pak? Pak Haji? Pakai tuan? Pada isim domir nahnu Pak. Di kemarin Pak. Yuk kita kasihkan Pak Ibu. Amanah, amanu, amanat, amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna Pak. Nah, ingat Bapak Ibu. Nah, kalau dia berubah ke nahnu Pak, nahnu sekilas saja dia bertasdid Pak Ibu. Amanna. Nah, ini bertasdid nunnya Pak. Amanna. Tapi Pak ingat Pak, maka nanti nah ini Pak panjang dia Pak. Iya, betul sekali. Kalau pendek Pak Ibu berarti dia guna Pak nanti. Guna nanti. Bapak Ibu ya, amanna pendek danya Pak, guna dia nanti. Ya Pak ya, itu bedanya. Tapi tetap bertasdid Pak, bertasdid dia. Amanna, tapi guna dia di sini. Mereka perempuan beriman. Kalau amanna, kami semuanya beriman. Bapak Ibu ya, itu maksudnya. Baik, alhamdulillah. Berarti Bapak pemahamannya bagus, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi setiap nun yang pendek, sekali lagi isim domirnya punna nanti. Kalau dia nun panjang, isim domirnya nahnu dia Pak, yang di akhirnya Pak. Alhamdulillah. Jadi wazannya Pak fa'ala amanah. Tanya Ustaz. Ya boleh Pak. Ustaz nyebut nahnu. Nahnu itu dalam di penerangan di sini apa artinya? Sedangkan nahnu di kalimat sini nahnu itu kami kan? Iya. Nah, jadi Pak Ustaz nahnu itu apa artinya sih? Bagus ya. Kalau amanna betul. Ini
Kalau ditafsirkan Pak, kami benar-benar beriman. Itu Pak. Kami benar-benar beriman. Meyakinkan Pak. Nah, kalau Bapak terjemahkan begini Pak, kita berikan arti yang di sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Dan dari manusia tersebut ada yang mengatakan, ya, kami benar-benar beriman katanya, padahal mereka tak beriman. Nah, itu Pak. Jadi nanti Pak, ada nanti setiap nun tasdid Pak, artinya benar-benar, betul-betul, sungguh-sungguh. Tapi di sini kebohongan Pak mereka itu. Kenapa? Karena dia berdusta atas keimanan mereka Pak. Maka wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tak beriman. Nah itu Pak. Jadi Pak ya, jadi otomatis nanti kalau Bapak tengok di sini tidak ada arti benar-benar. Ya Pak ya, tasdid nanti meyakinkan. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu, kalau ada orang berkata sama kita, dibuatnya nun tasdid di akhir kalimat, berarti dia meyakinkan kita. Taukid dia. Itu. Niswah dia Pak. Niswah meyakinkan kita Pak. Nah di sini konsepnya adalah mereka tak beriman sama sekali. Nah menipu mereka Bapak Ibu. Nah itulah. Pada akhir-akhir mereka diberikan yakzibun Pak. Padahal mereka bohong ya. Alhamdulillah. Itu Pak pemahaman Pak ya tentang masalah artinya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau sungguh-sungguh tadi amanna. Kalau Iya. kalau tidak beriman amanu gitu. Apa itu Ustaz? Bukan. Enggak. Jadi kalau benar-benar sungguh-sungguh Pak, betul-betul kalau iya. Baik, ini memiliki banyak arti Pak. Kan taukid Pak ya, benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul. Kalau tidak Pak, maka nanti ada nafinya Pak. Contoh, ada huruf la Pak. Nanti huruf la, iya Pak ya. Ada huruf ma Pak, itu aja Pak, tambahannya nanti. Iya Pak ya. Kalau di awal kalimat dia, nah itu. Iya, la amantu umpamanya, ma amantu umpamanya. Iya Pak ya. Ada kalimat itu Pak. Jadi huruf nafi itu Pak, yang mentidakkan itu ada la Pak, ada ma, ada alla Pak. Ghairi ya? Hah? Ghairi. Gimana, Pak? Ghairi. Ya. Laisa apa? Ghair itu namanya Pak istisna Pak. Istisna. Nah, ghaira kemudian illa adan khalan hasan duna. Istisna apa? Ini adalah nafi namanya. La, ma dan alla. Nah, itu Pak. Di sini lengkap Pak di sini. Bapak Ibu ya, istisna di sini. Jadi nanti kalau Bapak ingin menengok kalau digabungkan ma atau la akhir tidak, masukkan fi'il di setelahnya Pak, pada setelah itu. La amanna. Kamu Iya. tidak beriman. Iya, betul sekali. Marah dia Ustaz. Iya. Jawabannya Contohnya na'am. ma amanta. Na'am. Iya, Jawab betul sebagai sekali. na'am. Iya. Itu contohnya Pak ya. Maka kalimat la itu adalah di awalnya Pak. Di awalnya. Iya Pak ya. Nanti perbedaan namanya Pak, niswah atau taukid namanya. Itu kajiannya tafsir Pak insyaallah ya. Nah, bagus, luar biasa tanya Bapak. Baik, untuk Bapak 100 Pak. Alhamdulillah. 100. Habis lagi. Iya, pakai itu jengkala. Iya Pak. Jadi Pak, pakai itu Pak, ayat berikutnya yang ke-9 Pak. Ibu mau jawab nak? Hah? Enggak. Iya, boleh Ibu nanti 10 ya. Enggak aja, mata saya kurang nambah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik. Silakan Bapak Ketua menentukan fi'il mudhari dan fi'il madhinya, silakan. Fi'il mudhari yukhadi'una. Tandanya apa Pak? Tandanya ya di depan. Baik, yang kedua. Tandanya jamak wawu nun. Baik, alhamdulillah. Berarti apa soalnya Pak? Asalnya khodi'ah. Bagus, karena dia fa'ila Pak ya? Ya. Fa'ila. Silakan Pak. Yang selanjutnya. Lanjut Pak. Apa mudhari lagi? Iya, fi'il mudhari lagi Pak. Yang sama. Yakhda'u. Yakhda'una. Tandanya apa Pak? Ya di depan. Ya.
sama wawu dan nun. Baik, berarti apa asalnya Pak? Yakhda'u Ya, khada'a. khada'a. Wazannya fa'ala Pak ya? Ya. Bagus, alhamdulillah. Yang ketiga apa fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari Ya. amanu. Baik. Fi'il mudhari'nya Pak. Oh, Fi'il mudhari'nya. oh mudhari. Ya. Yaf'urun. Yas'urun. Tandanya apa Pak? Yas'urun. Ya. Bagus. Kemudian Wawu dan nun. baik. Apa asalnya Pak? Sa'ura. Di sini letaknya Pak. Kita teliti Pak ya, bagus sekali, 100 Pak. Contohnya yukhadi'una, berarti asalnya wazannya fa'ila. Iya nak Ibu? Iya kan? Khadi'a, fa'ila. Iya Pak ya, di wazannya. Kemudian yang kedua adalah yakhda'una, berarti wazannya fa'ala, berarti khada'a. Ini Pak Ibu ya. Ya. Kemudian yas'urun, berarti sya'ura Pak, berarti fa'ula. Nah, di sini Bapak Ibu, tidak semuanya sya'ara, tidak semuanya khada'a, tidak semuanya khada'a, tapi ada khadi'a, ada khada'a, ada sya'ura. Berdasarkan wazan nih Pak, wazan nih Pak ya. Ibu, ini wazannya. 3 macam wazan fi'il tadi. Fa'ala Pak, fa'ila dan fa'ula tadi. Nah, itu Pak. Berarti nah, nanti Pak yukhadi'u itu Pak, tahu tak oleh Bapak itu yukhadi'u itu maknanya? Seringkali Pak yukhadi'u itu seringkali mereka menipu. Nah, kajian ini Pak, kalau ada huruf alif Pak setelah huruf asalnya pertama itu Pak khadi, seringkali dia tuh mereka seringkali menipu Allah. Nah, coba Bapak tengok yakhda'una, sama juga artinya Pak, sama juga artinya, tapi makna yukhadi'u sering dia menipu dia. Bapak Ibu, kan luar biasa Pak artinya kan? Luar biasa artinya. Yang satu sama-sama artinya, tapi ada satu huruf yang berbeda yang bisa kita pahami seperti itu. Tambahan alif di setelah huruf yang keduanya. Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian untuk Bapak Ketua nilai 100 mumtaz Pak. Dapat Pak. Lagi Pak Filmadi lagi Pak Filmadi lagi Pak terakhir. Amanu. Amanu asalnya Pak. Asalnya amanah. Amanah, bagus. Alhamdulillah. Ini fa'ala Pak ya. Fa'ala. Di sini Bapak Ibu, yang pentingnya dulu bisa mentasrifkan nanti. Ya Bapak Ibu ya. Amanah, amanu seperti itu Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi untuk Pak Ketua yang 100 mumtaz, kita bagi 2. Untuk Ibu fi qulubihi maradun sampai kalimatnya yakzibun. Tentukan Ibu fi'il madi dulu Ibu. Ayat 10 Al-Baqarah. Kenapa Pak? Ya, tentukan fi'il madi dulu. Fi qulubi. Baca dulu Ibu. Fi qulubihi maradun fazadahumullahu maradan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu maradan. Wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Nah, baik Ibu. Sampai kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Bisa saja Bu. Cari oleh Ibu fi'il madi dulu. Di situ Ibu. Sampai kalimat maradun saya dulu. Sampai kalimat maradun. Iya. Cari fi'il madi satu saja Ibu. Fi'il madinya. Wa bagus. Tandanya apa Bu? Tandanya fa'ala. Iya, fathah Bu ya. Hilangkan fa-nya Bu. Maka sisakan zadanya. Zada. Artinya dia menambah. Dia menambah. Zada. Kan 3 huruf ya Pak ya? Ya. Zai, alif, dal kan? Ya. Itu menambah artinya. Berarti dia fi'il madi tandanya fathah di akhir kalimat. Zada. Bagus. Nah, sekarang Bapak lagi Pak, yang terakhir walahum sampai kalimatnya yakzibun Pak. Sama Bapak berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Baik, tentukan fi'il madi dulu Pak. Fi'il madi. Kan Baik. Tanda fi'il madinya Pak?
Tandanya ada bab. Bagus. Apa asal kalimatnya Pak? Asal kalimatnya Fathahkan semuanya, hilangkan bawa sukunnya. Ana. Bagus kana. Bagus kana, bagus Pak. Luar biasa ya, bagus. Kemudian yang kedua Pak, cari fi'il mudhari Pak. Yakzibun. Bagus. Tandanya apa Pak? Tandanya ada ya. Bagus. Kemudian tanda jamaknya Pak di akhir kalimat. Ada waw nun. Bagus. Apa asalnya Pak? Asalnya Iya. Hilangkan iyanya Pak, hilangkan wawunnya Pak. Kemudian wazannya fa'ila apa berarti? Kazibun. Kaziba Pak. Kaziba. Kaziba Pak ya. Bagus, 100 juga Pak. Jadi otomatis Pak. Nah, supaya Bapak apa bisa memahaminya. Ini Pak ya, yakzibun, sini Pak ya, yakzibun. Ini Bapak Ibu, contohnya nih, zibun. Nah, ini Bapak hilangkan iyanya Pak, hilangkan wawunnya Bapak Ibu, maka kaziba berarti fa'ila Pak azannya. Ini Pak Ibu ya. Jadi nanti untuk mengembalikan ke bentuk asal kalimatnya, maka tengok posisi wazannya. Maka pedomannya huruf yang kedua Bapak Ibu. Kedua Pak, alhamdulillah Pak ya. Maka nanti kaziba fa'ila. Betul sekali Pak. Maka nanti Bapak Ibu kalau dia fi'il mudhari ya di awal, walau di akhir tanda jamaknya Pak. Alhamdulillah. Jadi terbagi Bapak Ibu, Ibu Bapak semuanya bisa memahami fi'il dulu, fi'il madhi, fi'il mudhari. Nasibnya nanti belakangan Pak insyaallah. Karena ini mesti pendalaman Pak atau pembiasaan nanti Pak Ibu. Ya sambil nanti kita berolahraga Pak, kita baca ini anzaru. Fa'ala, fa'alu. Maka boleh Bapak Ibu untuk pendalamannya insyaallah. Oke so ya? Tanya Ustaz. Boleh Ibu. Tapi maaf ya, Iya. ini ujung-ujungnya kita tafsir atau gimana? Ya nanti tafsir Ibu nanti Tafsir. yang terakhir nanti Ibu. Nanti kita Ibu yukhadi'una, yakhda'una, kan kalimat yang sama artinya tapi nanti ada perbedaan. Nah, Ibu ya, ada alif kan? Maka tidak sama itu setiap penambahan huruf Bapak Ibu, maka tidak sama artinya. Ya, contoh ada kalimat Ibu istighfar. Asalnya ghafaro Pak, ini contohnya. Karena Ibu bertanya kan, saya jawab istighfar. Asalnya adalah Gofaro. ghafaro. Ghafaro artinya adalah Ampun. dia mengampunkan. Nah, kalau buat Ibu ke bentuknya istighfar, maka dia minta ampun. Yang mana mintanya Pak Ustadz? Alif sinta. Ini tafsir Bapak Ibu nanti. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya asalnya ghafaro, artinya mengampuni, ampunan Bapak Ibu. Maka oleh karena penambahan alif sinta ini, maka artinya meminta. Istisqa minta hujan, istighfar minta ampun, istikharah minta pilihan terbaik. Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Maka satu kalimat itu bisa diotak-atik Pak. Tambahan hurufnya nanti ada terjemahan nanti masing-masingnya. Termasuk yukhadi'una tadilah Bapak Ibu. Maka nanti muaranya Ibu, yang pertama yang terpenting Bapak Ibu bisa baca kitab dulu. Udah fasih bisa menerjemahkan. Udah fasih bisa untuk mentafsirkan perlahan-lahan. Insyaallah Ibu ya. Ini muara nanti insyaallah. Bapak Ibu, yang penting istiqomah dan ini setiap ilmu Bapak Ibu dicatat nanti. Nah, ini hamzah wasal tambahan dia di awal kalimat. Nah, kalau dia ada huruf alif sinta ada artinya nanti. Kalau ada nanti Bapak Ibu seperti ini qatala Bapak Ibu, qatala ini contoh Bapak Ibu ya. Asalnya kan qatala kan artinya berperang atau memerangi qatala. Maka kalau ada alif di sini Bapak Ibu, maka artinya saling dia. Nah, saling dia. Bapak Ibu ya, saling berperang dia. Nah, ini sama Bapak Ibu, sama kalimatnya ini.
Cuman ada tambahan alif saja, maka berbeda artinya. Itu nanti Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik, kalau terjemahan sepintas Pak, sesuai dengan makna kata saja. Kalau tafsir Pak menjelaskan penjabaran lebih luas Pak. Nanti, insyaallah. Contoh nanti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan dengan nama Allah, Pak ya. Kalau tafsir enggak. Ya apa saja nama Allah itu. Sampai penjelasan yang luar biasa jelasnya Pak. Panjang tafsir nanti namanya. Dan nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu istiqomah insyaallah sampai muarahnya ke tafsir Quran nanti insyaallah. Yang penting ini induknya Pak. Ini nanti induk ilmunya. Kuncinya. Kalau tidak kuasa kita nanti tidak bisa. Jangan coba-coba mentafsir Al-Quran. Sampai di mana kalau mempelajari ini baru masuk ke tafsirnya? Lama lagi Bu, lama. Lama lagi. Soalnya Iya, lama. Ini Bu, coba Ibu bayangkan. Sebab ini bukunya kan dibahas, baru ini baca kitab gundul Bapak Ibu, ya kan? kalau sambil mentafsir membaca Al-Qur'annya sambil menerangkan nggak bisa Ustaz. Boleh Ibu, tapi waktunya panjang Ibu, panjang. Tapi kalau tahap mulai ini sekitar satu ini Bapak Ibu, cukup kita ini dulu kan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bertanya, saya buka nanti tafsir nanti. Contoh nanti kan, apakah nanti kalimat Quran ini Al-Baqarah kan kita baca tuh. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Boleh nanti. Tapi ini dulu induknya pembahasan ini. Tafsir itu terbuka oleh karena ini dulu induknya, kuncinya. Miftah. Kuncinya. Miftah. Iya, betul Bapak Ibu. Kalau umpamanya mentafsirkan kafaru, maka apa asalnya? Pedomannya terjemahan tidak boleh langsung Bapak Ibu. Terjemahan langsung tidak boleh Bapak Ibu. Kita bentuknya kafaru, berarti mereka kafir dulu kafirnya zaman siswa, zaman dulu telah dia Bapak Ibu. Makanya itu dijelaskan Bapak Ibu nanti. Ini contohnya dulu. Tapi nanti kalau lebih cepat Bapak Ibu, kita seling lah. Untuk semester awal ini dulu. Semester 2 kita kolaborasikan Pak, insyaallah. Nah itu modal dulu. Kita istilahnya modal dulu, baru kita ada pemahaman insyaallah. Di Bapak Ibu ya, suaranya. Kalau berguna Ustaz 3 Bapak Ibu. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua nahwu sharaf, yang ketiga tafsir. Tapi mereka sudah belajar lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Tiap hari itu Ustaz. Tiap hari atau tiap minggu? Seminggu 2 kali Pak. 2 kali alhamdulillah. Tiap Jumat aja. 2 kali. Dan waktunya 2 Berarti jam. 20 tahun. 2 jam. Seminggu. Jam 4 sampai jam 6. 2 jam. 40 tahun berarti. Iya, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu, seminimalnya seperti itu. Alhamdulillah. Untuk awal ini kita ini dulu Bapak Ibu, insyaallah. Nanti muaranya ada itu tadi, tafsir Quran insyaallah. Bapak Ibu ya. Enak sebetulnya nanti kalau kita soal Bapak Ibu tidak usah panjang sekali ayatnya. Pendek, paham kita Bapak Ibu. Itu kuncinya insyaallah. Bapak Ibu ya. Itu bagus Pak. Alhamdulillah ya. Berarti istiqomah kan? Istiqomah kita semuanya sudah bagus. Yang penting Pak, nanti heboh grup itu Pak, buat heboh grup itu nanti kita buat diskusi di situ Pak, diskusi. Kemudian nanti Bapak Ibu kita buat semacam pengerjaan kompromi bersama-sama PR kita. Kan kemarin juga ada kompromi Pak ya, Ya. pada hari Kamis subuh kan? Ya. Nah, nanti buat PR insyaallah taala. Kemudian Bapak Ibu kita buat PR Bapak Ibu insyaallah. Ya. Anu sih ragu di Boleh Pak, boleh. Wajan pahala Tadi kan yang zipun itu ianya dibuang, bunya dibuang, berarti kan Wawnun Pak, wawnunnya. baunya. Iya. Nanti zipun. Jadi kazipun gitu. Kadziba Pak, fa'ilah dia. Kaziba. Fa'ilah. Kaziba. K itu tetap soalnya semuanya Fathah. Fathah. Ini Pak. Dari mana apanya apa ini? Ini Pak. Itu kan K semua. Iya, iya Fathah semua. betul sekali Pak. Tadi kan rumusnya fi'il mudhari Pak ya. Nah, kita mengikuti wazan nih Pak, yaf'alu. Nah, nih. Kan wazan nih Pak. Huruf pertama fathah, yang kedua sukun, ketiga fathah, keempat doma. Iya Pak ya. Jadi wazan nih Pak. Kalau di sini iya tribun. Yang pertama fathah,
yang kedua sukun itu sama Pak ya, sama tasrifnya, bentuknya sama Pak. Iya Pak ya. Nah kemudian kasroh, kemudian dia doma. Berarti ini Pak bagian hum Pak, hum nih Pak. Contohnya yakdzibu yakdzibani yakdzibuna Pak. Iya Pak ya. Maksudnya adalah ada wazannya berarti Pak, wazannya. Ya tadi Pak, tadi. Coba tengok apanya tadi Pak. Fa'ala tadi Pak. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna Pak. Nah, ini kan fi'il madhi Pak. Ini tadi Pak, fi'il mudhari tadi. Maka nanti Pak pedomannya adalah samakan dulu tasrifnya, barisnya Pak. Barisnya ini dasar lagi Bapak ragu ini memang dari sononya Pak. Bentuknya kan seperti itu. Iya, memang sukun Pak kafnya ini. Karena yaf'alu Pak. Yaf'alu dia. Nah itu maksudnya. Kemudian Bapak hilangkan ya Pak. Kemudian Bapak hilangkan wonunnya. Kemudian ambil wazan fa'ila. Karena patokannya huruf keduanya adalah kasroh. Berarti fa'ila dia Pak. Fa'ila dia. Iya kadziba dia Pak. Tetap kak masalahnya tetap apa lah fathah dia. Fathah Pak. Karena ini dari sono Pak wazannya. Kalau Yaf'alu, kalau yakdzibu. domah pasif nanti dia. Kalau domah pasif. Ini Pak. kalau Majhul, ini, Pak, majhul. Bapak, ini Majhul. sukunnya. Ya. Sukunnya bukan domanya Pak, sukunnya. Maka ini dari sononya wazannya Pak. Acuannya. Ini Pak. Pertama itu kenapa harus fathah semua? Iya. Nah, ada dua huruf Pak. Ya, dua harakat yang mesti kita pahami. Maka huruf yang pertama ini, Bapak Ibu, maka boleh fathah atau doma. Itu Pak. Kalau dia fathah, kemudian tetap dia kasroh Pak. Maka dia kalimat dia aktif. Kalau dia umpamanya doma di awal kalimat nanti, kemudian fathah huruf yang keduanya Pak asalnya, maka dia pasif nanti. Nantilah Pak insyaallah. Yang penting nanti dulu ada nanti yaitu bina ma'lum dan bina majhul. Itu pada semester 3 insyaallah. Lama Pak, soalnya. Pak ya. Yang penting Pak ini adalah wazan dulu. Sebagaimana nanti wazannya adalah fi'il mudhari, ya fathah atau doma atau sukun huruf keduanya itulah kita wazan. Contohnya gini Pak. Kataba dengan kutiba mungkin baru Oh paham. iya, itu naibul fa'il Pak. Ya. Naibul fa'il nanti. Kalimat pasif nanti Pak. Nah, Pasif. Kalau aktifnya Ya, jadi Pak kalimat aktif dia bina ma'lum nanti. Kalau bina majhul maka dia pasif. Itu Pak nanti. Yang penting ini dulu yang Bapak pelajari adalah baris ya atau alif, nun dan ta Bapak Ibu adalah fathah atau doma dulu. Huruf keduanya sukun Pak. Huruf ketiganya mengikuti Pak nanti. Apakah dia fathah atau kasroh Pak Ibu? Kalau dia fathah maka fa'ala dia. Kalau dia kasroh maka dia fa'ila. Kalau dia doma maka fa'ula dia wazannya. Bapak Ibu ya. Nah itu. Insyaallah nanti kita buka Bapak Ibu. Kalau Bapak tanya, nanti membaca Quran kan jangan lupa tengok huruf yang keduanya. Contoh Pak, tashkurun berarti fa'ula Pak. Syakro dia tashkurun. Ini Pak ya. Fa'ula dia. Hilangkan tanya, hilangkan wonunnya. Syakro dia. Iya, itu Pak. Itulah namanya wazan Pak. Insyaallah nanti boleh kita tengok wazannya Pak. Insyaallah ini udah bagus dah Pak. Nanti kalau sudah Bapak pahami ini semuanya, kita masuki isim lagi. Semua isim banyak Pak semuanya. Nah ini baru segelintir di fi'il madhi, fi'il mudhari. Sepinggir dulu Ustaz ya. Iya. Iya. Belum kebun lagi. Iya, insyaallah. Tapi mengaji ini betul-betul harus sabar betul Bapak Ibu ya. Iya. Kalau ini baru pertemuan yang keempat Pak ya. Insyaallah. Insyaallah. Saya yakin mudah-mudahan Bapak yang ini alhamdulillah bisa istiqomah Pak. Saya yakin. Setidaknya di masjid kita ini Pak, panjang umur kita yang meneruskan Pak insyaallah. Ya. Nanti kalau ada orang yang menyebut kita itu udah ada ilmunya Pak. Insyaallah taala. Nanti kita pede Bapak Ibu. Dimanapun kita berada kita pede. Jadi kita. Karena nanti ada orang yang baca Quran tersalah kita perbaikinya. Bapak Ibu ya. Guru ilmunya kita. Ini Bapak Ibu saja mungkin dari Ustaz, mudah-mudahan berkah ilmunya. Ini jangan lupa Bapak Ibu ya. Mohon di share sama teman-teman kita. Pak Keko tugasnya adalah mohon kita sharing ilmu ke teman-teman kita.
Maka satu guru itu maksimal kita mengajar Bapak Ibu 15 orang maksimalnya. Itu udah maksimal Bapak Ibu. Kalau 25 orang itu banyak Bapak Ibu. Susah mengendalikan tuh. Iya. Kalau S2 kan paling tidaknya 10 orang mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, kalau kita 15 orang udah cukup banyak itu. Alhamdulillah ini udah pas Bapak Ibu. Ini 7 S3 ini. Insyaallah. Bapak Ibu ya. Kemudian istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah jangan lupa Bapak Ibu, kita ingat PR-nya, kerjakan PR ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 Bapak Ibu ya. 11 sampai 13 ini panjang Bapak Ibu. Tentukan kalimat isim dan fiilnya. Isim dan fiilnya. Tidak Bapak Ibu. Nanti kita berikan dulu contohnya apa? Huruf apa itu. Kenapa tentang ini aja PR-nya Ustadz? Misalnya buat kata Ustadz, buat kata dasar, nanti kami menambahkan hukumnya supaya lebih paham di mana perubahannya. Iya boleh. Kita fokus dulu ke fiil aja Bapak Ibu. Boleh ya, fiil aja dulu. Isim dan fiil. Kalau Bapak Ibu tambah isim boleh juga, kalau sudah masuk isim kan. Jadi kita fokus pada fiil, yaitu fiil mudhari dengan fiil di sini madi. Nah, madi alhamdulillah kan. Kalau isim kan mudah Ibu ya. Mudah. Amarnya belum tentu ya. Hah? Amarnya belum tentu ya. Amar belum lagi Bapak. Karena di sini fiil mudhari ini kan paling banyak. Fiil amar mungkin nanti insyaallah. Dan juga kita bahas pada ayat yang berikutnya fiil amar. Bapak Ibu insyaallah taala ya. Jadi Al-Baqarah 11 13 Iya, aja ya. betul. Fiil madi fokus fiil mudhari saja. Kalau isim dah mudah insyaallah kan. Tandanya tadi ada berapa macam saja. Insyaallah. Tanwin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah ilmunya. Kemudian selalulah berbagi ilmu Bapak Ibu. Kemudian bagi yang belum tahu Bapak Ibu semuanya mohon dikasih tahu ilmu tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat selalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وافتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.